Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceramah Lombok Official di mana saja berada, bertemu kembali di channel ceramah Lombok Official, channel khusus membahas tentang ceramah-ceramah Ustaz Abdus Somad di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, ketika beliau bertablik akbar di Pulau Lombok NTB. Di berbagai tempat Ustaz Abdus Somad selama mengikuti kegiatan tablik akbar banyak menyampaikan ceramah-ceramah yang tentunya sangat luar biasa menggugah dan mencerahkan. Dan salah satu tempat beliau Ustaz Abdus Somad berceramah yaitu di Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok pada bulan Juni 2024. Di Universitas Muhammadiyah Mataram, beliau banyak membahas tentang budaya. Di samping itu, Ustaz Abdus Somad juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram. Motivasi yang luar biasa menggugah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdus Somad di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Mari kita simak bersama apa isi pesan motivasi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdus Somad di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kenapa Nusa Tenggara Barat minim konflik agama dengan budaya? Karena orang-orangnya belajar. Orang kalau belajar, dia tidak akan mudah menjudge, menghakimi. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak orang ke jalan Allah, bukan hakim yang ambil ketuk palu. Penghuni neraka, penghuni neraka, penghuni neraka. Tapi kalau orang belajar, dia akan belajar dengan baik. Maka insya Allah, di mana kita belajar hari ini? Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram menjadi tempat belajar. Apapun fakultas adik-adik, dari fakultas ilmu kesehatan, dari fakultas pendidikan agama Islam, dari fakultas teknik dan yang lain-lain, tetaplah orang akan tahu bahwa ini adalah dari Universitas Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu akan pasti otomatis dikaitkan dengan ajaran Islam. Pulang kampung pakai celana pendek, pakai baju you can see, kamu can bisa see, melihat, you can see, kamu bisa melihat ketiak saya. Orang langsung menjelekkan, yang dijelekkan bukan orangnya, tapi yang dijelekkan apa? Muhammadiyahnya. Ah, itu tuh, lihat tuh. Itu pasti yang nampak ketiak itu orang Muhammadiyah tuh. Padahal yang salah orangnya. Selalu dikaitkan dengan agama. Selalu dikaitkan dengan organisasi. Kenapa? Karena adik-adik, saudara-saudara saya, mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah terdaftar kemana-mana membawa Muhammadiyah. Siap menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Mataram? Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, dia tidak akan campur aduk laki-laki dan perempuan. Mana buktinya? Dari tiang basket ke sana itu perempuan semua. Ada sedikit laki-laki itu untuk mengawal.
Itu saya lihat ini jamaah, oh itu perempuan semua. Dari tiang basket ke sini, ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Artinya apa? Ini kampus Muhammadiyah. Muhammadiyah berarti Islam, mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia tidak akan pacaran. Kalaupun ada pacaran, malam ini lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4000 orang, doanya pasti makbul karena ramai. Yang pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Kami datang ke pengajian Ustadz Somad ini bukan mau merusakkan, hancur hati kami Ustadz. Jahat sekali Ustadz Somad. Yang sudah putus malam ini segera nikahkan ya Allah. Lebih kuat lagi aminnya. Sampai hati Ustadz Somad, teganya Ustadz Somad. Saya udah pacaran 5 tahun Ustadz. 5 tahun Ustadz. Kamu 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan rugi. Bonceng sana, bonceng sini. Apalagi pantainya indah, anginnya kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Yang nanti nikah, maaf Pak Rektor, yang nanti nikah malam pertama enggak perawan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalau masih ada yang mau, ya Allah, jagalah mahasiswi-mahasiswi kami ya Allah. Loh, Ustadz mendoakan kok yang jaga mahasiswi? Jagalah mahasiswi kami dari playboy cap tupai ya Allah. Cap tupai lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis buah kelapa itu bolong semua. Jaga mahasiswi kami dari playboy cap gayung ya Allah. Ceduk sana, ciduk sini, habis semua insya Allah. Allah Ustadz Somad itu berani mendoakan supaya putus, berani mendoakan supaya nggak pacaran. Ingat Ustadz Somad, Ustadz punya senior-senior di sini. Kami bisa aja tanya ke mereka. Saya berani karena saya punya senior. Silakan tanya ke Ustadz Zaki. 4 tahun Ustadz Somad di Mesir, nggak ada pacaran sama sekali. Kalau nggak percaya, tanya. Nggak ada kan Ustadz Zaki? Nggak ada. Kenapa Ustadz Somad 4 tahun di Mesir nggak ada pacaran? Jumlah mahasiswa Indonesia tahun 2002 saat kami belajar itu 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Itu yang dapat paling yang ketua-ketua aja. Ustadz Zaki mungkin karena ketua persatuan mungkin dapat, tapi nggak tahu juga, nggak mungkin. Bagaimana dengan Ustadz di Maroko dulu? Ketika saya belajar di Maroko, mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuannya 1. Jadi adik-adik, kalau kalian belajar serius, insya Allah nanti saat kalian menasehati adik kelas, nggak nendang dia ke dalam. Coba kalau saya dulu playboy cap buaya darat, saat menasehati jangan pacaran, nendang dia ke dalam. Alah, ente aja dulu banyak yang lari. Tapi kalau kita, maka ini untuk kebaikan kita bersama, fokus aja belajar. Iya Ustadz, tapi kalau nggak punya pacaran sekarang, nggak punya pacar, apa kata dunia? Hidup ini tidak berat. Yang berat itu adalah mikirin omongan orang. Betul? Sepakat semua ini. Masa sampai 1, 2, 3, 4 sampai 5 lantai sepakat semua.
luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Beginilah umat semuanya yang hadir. Mudah-mudahan disinilah dididik calon-calon pemimpin penguasa yang soleh-soleh di masa akan datang insya Allah. Kalau baik dari sekarang, menjaga harkat martabat dan kehormatan diri, fokus belajar. Tapi kalau kami nggak pacaran Pak Ustadz, gimana kami mau menikah? Kami nggak punya calon, kami nggak punya pacar, kami nggak punya pendamping. Saya ini udah tua, kurus, hitam, pesek, jelek. Cobalah baca komen-komen di YouTube, di komen YouTube Ustadz Somad, banyak yang caci maki, ngejek, yang ngejek banyak. Tapi ada beberapa komen yang saya ingat. Apa komen yang Ustadz ingat? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau ngasih tahu ke kalian yang ganteng-ganteng, yang cerdas-cerdas, yang IP-nya 4, yang berprestasi dari umat, kalian punya masa depan yang luar biasa. Aku aja yang kurus udah tua masih ada tawaran begitu. Apalagi kalian yang muda-muda, jaga, bahagiakan orang tua. Orang tua di kampung mengirim ke Lombok, belajar di umat, harapan mereka besar. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan mengecewakan orang tua. Ustadz Zaki sampai ke Mesir 97, 98, 99, 2000, 2001 pulang. Beliau 4 tahun di Mesir pulang. Ustadz Somad sampai ke Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002 selesai pulang. 4 tahun pulang. Saya datang September, Juli saya sudah ujian akhir. Jadi kalau gitu saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, belajar di Arab 3 tahun 10 bulan selesai. Maka saya heran sekali kalau ada orang belajar di Indonesia, ketika ditanya semester berapa? Semester berapa? 4. Dibilang 4 kok wajah nggak sesuai. 14 Pak Ustadz. Loh, kok bisa begitu? Kenapa Ustadz cepat selesai? Kita nggak pakai sistem SKS, kita sistem paket. 1 tahun 14 mata kuliah, tambah hafalan Quran 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz beban, tambah mata kuliah 14. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, ulang. Kalau lulus cuma 2, bawa ke atas, berarti 14 tambah 2 jadi 16 mata kuliah. Kalau nggak naik 1 tahun, hilang, potong beasiswa 25%. Saya dengan Ustadz Zaki sama-sama dapat beasiswa Al-Azhar, tes melalui Kementerian Agama. Nggak lulus 2 tahun, hilang beasiswa, putus. Nanti kalau naik lagi baru nyambung. Kalau sampai 3 tahun nggak lulus, berarti di DO dan siap-siap nggak dapat tiket pulang, siap-siaplah hanyut dari sungai Nil ke sungai Siak Riau. Jadi ternyata jalan lari santai dengan dikejar anjing itu memang beda larinya. Kenapa Ustadz cepat selesai? Karena dikejar anjing herder 3 ekor dari belakang. Jadi adik-adik kalau mau cepat selesai, ikat daging 2 ikat, lepaskan anjing pelacak dari belakang. Itu akan cepat selesai. Apa maksudnya? Kita dikejar-kejar. Kita tidak pernah menghargai nilai uang kalau kita tidak merasakan sulitnya cari uang. Jadi adik-adik yang selama ini passwordnya cuma 3. Awal bulan, mak. Mau Idul Fitri, mak. Mau nikah, mak. Istri mau lahiran, mak. Seumur hidup tidak akan pernah mandiri. Iya Pak Ustadz, tapi kami kan di sini dikirim tiap bulan. Kalau mau mandiri, telepon orang tua. Bapak, papa, mama, ayah, ibu, untuk bulan Mei ini
tolong jangan kirim uang belanja. Saya akan cari uang sendiri dengan kerja di Mataram, di Lombok. Siap? Coba rasakan jadi jual loper koran. Coba rasakan kerja di Dorsmir. Coba kerja di hotel. Untuk menghargai sulitnya mencari. Orang kalau tidak merasakan ini mudah saja. Minta motor dikasih. Kos-kosan mahal dikasih. Handphone mahal dikasih. Berangkat bukan main. Knalpot dipotong. Itu knalpot sepeda motor udah dipotong semua. Bunyinya udah lain. Beb 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 beb. Lewat di depan mahasiswi, beb. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar yang serius, lanjutkan. S1 dari Al-Azhar, lanjut ke UKM University Kebangsaan Malaysia, sampai PhD doktor, pulang ke Nusa Tenggara Barat. S1 Madinah Al-Munawwarah, lanjut ke Darul Hadis Maroko, lanjut sampai S3, pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbang sejauh mata memandang, kau tetap akan kembali pulang membangun Nusa Tenggara Barat, membangun Indonesia. Siap bangun Nusa Tenggara Barat? Siap bangun Indonesia? Takbir! Bangkitkan semangat, lanjutkan perjuangan. Betul? Jangan betul-betul aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau musim haji itu pergi dari Kairo, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh sambil kerja untuk mencukupi kebutuhan makan, biaya hidup sehari-hari. Jamaah haji ini sombongnya minta ampun. Sudah lama jadi TKI. TKI bukan beban negara. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak ke negara ini. Betul? Tapi saya nggak berani jawab. Masih mahasiswa. Ini sekarang aja baru berani jawab. Sudah lama jadi TKI. Saya mahasiswa Pak. Di mana? Mahasiswa di Mesir. Ngapain jauh-jauh kuliah? Saya ini pemburu beasiswa Pak. Oh, nyari yang gratis ya? Saya S1 di Al-Azhar gratis. S2 di Maroko gratis. S3 di Sudan bayar. Kenapa Ustadz cari yang jauh-jauh ini? Gratis. Kenapa kau nggak kuliah aja di Pekanbaru? Apa nggak ada S2 di Pekanbaru? Saya bilang S2 di Pekanbaru ada Pak. 1 bulan 1 semesternya 7 juta. Sidang terbuka 10. Sidang tertutup 15. Buka tutup 25. Itulah kenapa aku terbang sejauh mata memandang. Saya ini pemburu beasiswa Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, kalian bisa terbang sejauh mata memandang. Tapi rasanya nggak perlu terbang jauh-jauh. Di sini sudah ada bagus, gedungnya cantik dan indah. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang saya pikirkan 6 itu. Kalau saya lah naik ke atas, itu udah hampir sakratul maut itu. Tapi kalian anak muda yang sehat-sehat luar biasa. Ustaz Abdul Somad datang ke Universitas Muhammadiyah Mataram. Ketika datang kami nggak bisa ngelihat Ustaz. Bisa, di ujung sudah dipasang videotron. Itu juga. Itu maka tidak semua ngelihat ke sini, sebagian ngelihat ke sana. Sama aja bentuknya, malah lebih putih di situ daripada yang di sini. Sahabat ceramah Lombok Official, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ceramah Ustaz Abdul Somad tentang bagaimana pesan-pesan beliau kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram Lombok. Luar biasa memang ya. Walaupun ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad itu disampaikan dengan penuh rasa humor, namun esensi atau makna atau pesan
yang disampaikan oleh beliau melalui ceramah-ceramahnya itu dapat diterima dengan begitu mudah. Disinilah kita mengetahui kecerdasan daripada Ustaz Abdus Somad di dalam menyampaikan ceramah-ceramah atau dakwah. Lucu namun penuh ilmu, kira-kira demikian yang bisa kita simpulkan. Dan untuk itu kepada para sahabat ceramah Lombok Official di mana saja berada, khususnya warga Lombok yang berada di luar daerah ataupun di luar negeri, untuk mudah-mudahan dapat mengikuti ceramah-ceramah Ustaz Abdus Somad di Pulau Lombok melalui channel Ceramah Lombok. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sebagai sarana silaturahmi, menambah pengetahuan antara kita sesama pecinta Al-Ustaz Abdus Somad di wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Dan sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.